Mata Peng Junjie menjadi ganas ketika dia melihat jiwa Han Peng di depannya. Dua kata yang berisi niat baku hantam perlahan keluar dari sudut mulutnya. Peng Junjie. Mata Han Peng redup saat dia memandang Peng Junjie di depannya. Sesaat kemudian dia segera menjerit suram dan segera berbalik untuk melarikan diri. Mata Peng Junjie menjadi lebih ganas ketika melihat Han Feng. Jari-jarinya melengkung menjadi cakar saat dia mengisap Han Feng. Hisapan yang menakutkan dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu, dia mencekram leher Han Feng dan berkata, "Kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, kamu sudah wassalam. Kurap, kamu bahkan tidak layak menjadi manusia." Han Feng akhirnya menjadi takut ketika dia melihat mata Peng Junjie yang berisi niat baku hantam yang gila. Dia juga agak takut pada Peng Junjie di dalam hatinya. Segera dia langsung berteriak, "Jangan habisi aku, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga dipaksa oleh orang-orang dari Aula Jiwa." Aula Jiwa? Ekspresi Peng Junjie berubah ketika dia mendengar kata-kata Han Feng. Peng tua, Aula Jiwa tampaknya mengincar kekuatan spiritual guru. Sekarang guru sudah jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah kepada Peng Junjie. Ini benar-benar terkait dengan itu. Peng Junjie menggertakkan giginya saat dia berteriak. Mereka tidak bisa dibiarkan hidup. Bahkan jika itu adalah Aula Jiwa yang ingin menyerang Yao Chen, itu akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup banyak pakar dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan lambaian tangannya adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan Aula Jiwa tremor. Namun, Yao Chen akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Jelas, ini karena ada pengkhianat yang telah mengkhianatinya, sehingga dia kurang memiliki waktu untuk meminta bala bantuan. Siapa lagi yang bisa menjadi pengkhianat ini selain Han Feng? Peng tua, tunggu. Kita masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing kita agar kita dapat menemukan aula cabang tempat Yalo di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk menghabisinya. Xiao Yan segera berbicara ketika dia melihat Peng Junjie mengamuk. Sepertinya Aula Jiwa tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin mereka menginginkan pada kemampuannya untuk memperbaiki feel. Saat itu saya perlahan menyadari bahwa Aula Jiwa tampaknya diam-diam bertindak berdasarkan rencana besar. Rencana ini membutuhkan sejumlah alkemis yang sangat amazing. Selama baku hantam besar di istana kuno yang telah mengubah seluruh dataran tengah menjadi gempar, Yao Chen dan saya telah baku hantam dengan Aula Jiwa. Sepertinya Yao Chen telah menarik perhatian mereka pada waktu itu. Peng Junjie mengangguk, merenung sejenak dan tiba-tiba berbicara. Istana kuno. Xiao Yan tertegun ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Itu sudah cerita yang sangat lama. Istana besar itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu menarik lebih dari setengah dari para ahli dataran tengah yang berada di kelas Dozo. Namun, harta di dalamnya memang mengejutkan. Metode yang kamu gunakan sekarang diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu saat itu, ucap Peng Junjie kepada Xiao Yan. Xiao Yan sekali lagi terkejut ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Dia tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam. Di mana orang tua itu di penjara sekarang? Peng Junjie menatap Han Feng dengan ganas saat dia berbicara. Wilayah barat dari dataran tengah, kota bawah dunia. Ada aula cabang, aula jiwa di sana. Yao Chen di penjara di sana. Han Feng merasa ragu sejenak sebelum dia berbicara. Kota bawah dunia ya. Tidak terduga bahwa ada aula cabang aula jiwa di sana. Peng Junjie merutkan kening dan bertanya sekali lagi. Berapa banyak penatua terhormat yang ada di cabang itu? 1. Mata Han Feng berkedip saat dia perlahan menjawab pertanyaan Peng Junjie. Peng Junjie tertawa ganas ketika dia mendengar kata-kata Han Feng. Dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saya tidak memiliki pemahaman tentang aula jiwa? Cabang dari aula jiwa setidaknya akan memiliki kepala dan wakil terlepas dari seberapa rendah levelnya. Mereka berada di tingkat penatua yang terhormat. Selain itu, tempat itu adalah tempat di mana seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen di penjara. Seorang penatua terhormat. Sepertinya pikiran licikmu belum sedikit pun menghilang. Tubuh Han Feng sedikit tremor ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Ekspresi Xiao Yan di samping juga perlahan menjadi gelap dan serius. Sialan, dia hampir ditipu kali ini. Simpan dia mungkin berguna di masa depan.
Mata Peng Junjie menjadi ganas saat dia melirik Han Feng yang tanpa sadar tremor. Namun, dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dengan senyum ganas setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke dalam botol Gio. Dengan hentakan jarinya, gumpalan api tak terlihat mengalir masuk dan sekali lagi teriakan menyedihkan Han Feng terdengar. Jari Xian menggosok mulut botol dan menutup teriakan yang menjadikan itu. Setelah itu, dia mengembalikannya ke dalam cincin penyimpanannya. Peng tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaoyan merasa ragu sejenak dan bertanya. Kita tidak bisa gegabah ketika berurusan dengan masalah ini dan kita tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, setelah Aula Jiwa mengirim Yao Chen, akan lebih sulit bagi kita untuk menemukannya. Kamu harus menunggu dengan tenang selama beberapa waktu. Saya akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota bawah dunia untuk menyelidiki. Jika kita menunda terlalu lama, Xiaoyan berbicara dengan agak khawatir kepada Peng Junjie. Tenang, tidak ada banyak orang yang memiliki keterampilan memurnikan pil yang dapat dibandingkan dengan Yao Chen di tataran tengah. Aula Jiwa tidak akan dengan mudah menyakitinya. Peng Junjie berbicara dengan tenang. Xiaoyan merasa ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Peng Junjie, tetapi dia hanya bisa mengangguk. Selanjutnya, saya akan kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Setelah itu, saya akan mulai menyelidiki Aula Jiwa. Bagaimana denganmu? Mata Peng Junjie memandang Xiaoyan saat dia bertanya. Xiaoyan merenung sejenak ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Dia berkata, saya ingin menuju ke daerah tengah di wilayah dataran tengah. Masih ada 1 atau 2 tahun lagi hingga pertemuan Phil. Saya ingin berpartisipasi. Pertemuan Phil ya. Peng Junjie terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Peng Junjie tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiaoyan telah mengambil keputusan. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sepotong batu Gio tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Xiaoyan dan berkata, ambil bintang Gio ini. Di masa depan, saya akan dapat mengandalkan benda ini untuk menemukanmu. Selain itu, jika kamu menemukan masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu dapat memecahkannya dan saya akan bisa merasakannya. Xiaoyan memeringkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Dia dengan sungguh-sungguh menerima potongan batu Gio tua itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menanggukkan tangannya ke arah Peng Junjie dan berkata dengan suara yang dalam, terima kasih, Peng tua. Peng Junjie tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk pundak Xiaoyan saat dia perlahan berkata, mengapa Yao Chen memberikan metode Qi itu kepadamu? Cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargaimu. Saat itu, si bujangan Peng itu mengidamkan metode Qi ini, tapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepadanya. Xiaoyan mengangguk pelan ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Setelah saya kembali ke Pavilion Bintang Jatuh, saya akan mencoba yang terbaik untuk mencari informasi tentang faksi di kota bawah dunia. Selama periode waktu ini, saya diam-diam akan melakukan kontak dengan beberapa orang yang berteman dengan Yao Chen saat itu. Jika saya bisa mengumpulkan mereka, merebut Yao Chen kembali seharusnya tidak sulit. Peng Junjie berbicara kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Baiklah, kita terdesak waktu dan saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, kamu harus lebih berhati-hati saat sendirian di masa depan. Menurut dugaanku, kemungkinan Peng King-er tidak akan menyerahkan darah esensi Phoenix kuno ini dengan mudah. Kamu harus lebih memperhatikannya. Bagaimanapun, suku surga Phoenix Iblis dipenuhi dengan karakter yang jahat. Jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu harus menghancurkan bintang Gio itu, ucap Peng Junjie kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Setelah itu, dia menanggukkan tangannya ke arah Peng Junjie. Dia mengangkat dagunya ke arah Lin yang di samping. Tubuh mereka bergerak dan mereka melompat dari elang besar. Peng Junjie menghela napas saat melihat Xiaoyan dan Lin turun dari elang besar. Tatapannya mengunci ke wilayah barat dari dataran tengah ketika dia bergumam, orang tua, saya akhirnya mendapatkan informasi tentangmu. Yakinlah bahwa saya pasti akan menyelamatkanmu kali ini. Peng Junjie melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin liar naik dan elang yang sangat besar itu mengeluarkan teriakan nyaring dan jelas. Elang itu mengepakkan sayapnya yang sangat besar, berubah menjadi angin kencang dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiaoyan dan Lin bergegas turun ke puncak gunung dan mendarat di atas pohon. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelompok Peng Junjie menghilang. Xiaoyan, kamu mau pergi kemana? Lin perlahan menarik tatapannya berbalik arah Xiaoyan dan bertanya sambil tersenyum.
Di mana Menara Pil berada? Xiao Yan bertanya dengan sedikit malu kepada Lin Yan. Lin Yan memutar matanya ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, lokasi di mana Menara Pil terletak disebut kota Pil. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Daerah dalam radius 500 km dari kota Pil adalah wilayah dari faksi Menara Pil. Itu juga disebut wilayah Pil. Masih ada perjalanan yang cukup panjang dari tempat ini hingga kota Pil. Bahkan dengan menggunakan lubang cacing, kemungkinan kita membutuhkan 1 bulan atau lebih untuk sampai ke sana. Kalau begitu, kamu yang akan memimpin. Mari kita cari kota dengan lubang cacing dulu. Setelah itu, kita akan bergegas ke kota Pil. Xiao Yan tertawa. Iya dong. Lin Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, kamu berencana berpartisipasi dalam pertemuan Pil di Menara Pil kan? Ya, kebetulan klan Liu Qing juga terletak di wilayah itu. Liu Qing ya. Wajah Xiao menunjukkan senyum ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering berbicara tentangmu. Namun, dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang amazing. Namun demikian, dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya sehingga menyebabkan dia merasa muak. Lin Yan tertawa. Xiao Yan tersenyum dan tertawa ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Dia berkata, jika sudah berada di sana, kita bisa pergi dan melihat orang ini. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.